Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia Office semuanya, kita bertemu lagi dalam seri belajar Microsoft Excel pada materi fungsi lookup. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa menerima video-video tutorial terbaru dari channel Dunia Office. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Fungsi lookup adalah fungsi pencarian data berdasarkan tabel referensi. Fungsi lookup terdiri dari dua jenis. Yang pertama dinamakan dengan VLOOKUP, yang kedua dinamakan dengan HLOOKUP. VLOOKUP adalah salah satu bentuk dari fungsi lookup dengan bentuk tabel referensi vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah salah satu bentuk dari fungsi lookup dengan bentuk tabel referensi yang horizontal. Kita lihat apa yang dimaksud dengan tabel vertikal dan tabel horizontal. Yang Anda lihat sekarang itu adalah tabel vertikal, di mana judul dari masing-masing kolom atau judul dari masing-masing field berada di bagian atas dan data field berjejer ke bawah. Kita namakan ini dengan tabel vertikal. Yang berikutnya, tabel horizontal. Tabel horizontal, nama field atau judul dari masing-masing baris data berada di sebelah kiri, kemudian datanya yang berjejer dari kiri ke kanan. Seperti yang Anda lihat pada gambar di layar. Bentuk umum dari fungsi lookup. Pertama, bentuk VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung sel uji. Ini sel yang kita jadikan sebagai pembanding atau kunci pencarian data untuk tabel referensi. Yang parameter kedua adalah tabel referensi, kemudian indeks kolom, urutan dari kolom yang akan kita tampilkan. Yang HLOOKUP bentuk umumnya sama dengan HLOOKUP dalam kurung sel uji titik koma tabel referensi titik koma indeks baris atau urutan baris yang akan kita ambil datanya. Ada hal yang harus diingat di dalam penggunaan fungsi lookup. Field atau kolom yang menjadi kunci utama dari tabel referensi harus dalam keadaan tersortir. Boleh dengan bentuk ascending ataupun dalam bentuk descending. Contoh kasus. Contoh kasus bisa Anda lihat dari video berikut ini. Sebelum menyaksikan video berikut, bagi Anda yang baru bergabung di channel Dunia Office ini, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan tutorial terbaru dari channel Dunia Office. Terima kasih. Baiklah, sahabat Dunia Office, di layar kita sudah melihat data seperti ini. Ada dua tabel, di atas tabel utama, sedangkan di bagian bawah ada tabel referensi. Di tabel utama itu ada pembelian barang per tanggal dari 10 Juli sampai tanggal 15 Juli, termasuk kode-kode item atau barang yang dibeli. Kita punya tabel referensi di sini, ada 3 record data di sini. Kita lihat BB meja kasir itu kodenya dengan harga 1.200.000, AA itu kode untuk kursi dengan harga 750.000 dan CC itu kode untuk lemari pakaian dengan harga 1.650.000. Nah, kita akan mengisi item ini dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, yang kita pakai di sini adalah fungsi VLOOKUP. Kenapa yang kita pakai adalah fungsi VLOOKUP? Karena tabel referensi yang kita pakai berbentuk vertikal. Nah, di dalam penggunaannya, yang pertama yang harus diketikkan adalah sama dengan dulu. Kemudian VLOOKUP, buka kurung. Kita ambil sel ujinya di sini adalah pembanding ke samping, karena kita membaca datanya ke kode di samping. Kemudian titik koma, kita sorot
semua data di tabel referensi agar nanti posisi rank data ini tidak berubah pada saat kita menarik file handle ke bawah. Rank data ini kita beri nilai absolut dengan cara menekan tombol F4 yang ada di keyboard. Sehingga sekarang di situ tertulis $C $B $C $16.2 $E $18. Kemudian titik koma kita hitung indeks dari kolom karena ini item. Kolom pertama di sini adalah kode pada tabel referensi. Kolom kedua adalah item. Jadi, indeks yang kita pakai di sini adalah 2. Sesuai dengan urutan indeks kolom pada tabel referensi. Kita tutup kurung. Kita mendapatkan di sini untuk AA itu adalah kursi. Kita coba tarik ke bawah sambil menguji apakah data ini sudah benar yang kita dapatkan. Di sini kita dapatkan AA kursi, BB juga kursi. Sementara di sini BB adalah meja kasir. AA kursi lagi. CC di sini adalah lemari pakaian. Data yang kita dapatkan tidak valid. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang sudah saya jelaskan pada teori sebelumnya, syaratnya adalah tabel referensi harus dalam keadaan tersortir. Terserah kita mau memakai metode ascending atau descending. Bagaimana cara mensortir data? Kita blok data ini semuanya. Seperti ini. Di tab home, paling sebelah kanan, kita bisa lihat di situ sort and filter. Kita boleh pilih di sini di antara dua ini. Apakah sort A to Z atau ini yang dinamakan dengan ascending atau yang berikutnya, sort Z to A atau descending. Saya pakai yang di atas. Oke, datanya sekarang sudah berurutan, data kodenya, dan kita sudah mendapatkan hasil yang benar di sini. Nah, itulah yang menggambarkan bagaimana pentingnya mensortir data untuk tabel referensi. Kita coba lagi untuk tabel, untuk kolom harga. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kunci kita adalah C2 atau sel ujinya adalah C2, kita membandingkan data ke sana. Kemudian titik koma, kita sorot di sini, tekan tombol F4 untuk absolute value-nya, titik koma. Nah, berikutnya adalah kolom indeks yang kita pakai sekarang adalah harga, berarti dia ada di posisi ketiga atau kolom indeksnya 3, kita pakai di sini nilai 3, tutup kurung dan enter. Kita dapatkan di situ harganya adalah 750.000. Oke. Kita lihat di sini belum ada lambang mata uangnya. Cara praktisnya karena di bawah sudah ada pakai lambang mata uang, kita pergi ke bentuk ke sel ini E16, kemudian klik format painter, kemudian setelah itu disorot di bawah ini dan dilepaskan. Oke, demikian penggunaan fungsi VLOOKUP. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dalam bentuk HLOOKUP? Kita cobakan pada sheet kedua. Saya tambahkan data dulu dalam sheet kedua. Saya kopikan data yang sama. Oke, kita merubah bentuk dari tabel referensinya. Kita buat di sini kode, item, dan harga. Oke, kodenya di sini adalah A, BB, dan CC. Kemudian itemnya di sini adalah kursi, meja kasir, dan lemari pakaian. Sedangkan harganya adalah 750.000, 1.200.000, 1.650.000. Oke, kita buat lambang mata uangnya biar
bagus. Oke, ini diperbesar, kita sorot. Nah, sementara data tabel referensi yang di atas kita hapus. Ini adalah bentuk tabel dalam bentuk vertikal. Data ini kita hilangkan lagi. Oke. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita mencari item. Kebetulan di sini datanya juga sudah tersortir, A, B, B, dan C-nya. Kita ketikkan sama dengan di sini H lookup. Oke. Buka kurung. Sel uji kita adalah C2. Kemudian titik koma, kita sorot data di sini. Kemudian tekan F4. Titik koma, karena ini item. Item ada pada baris kedua di sini. Baris pertama itu kode, baris kedua adalah item, maka kita buat di sini 2. Kita tutup kurung, enter. Kita dapatkan data yang sama seperti tadi. Kita pindah ke kolom harga, kita ketikkan sama dengan H lookup, buka kurung, ini sel uji kita, C2, dan titik koma, kita sorot rank data kita di sini, tekan F4, titik koma, harga ada pada baris ketiga, atau indeks barisnya adalah 3, kita tuliskan 3 di sini, tutup kurung, enter. Kita dapatkan di situ harga 750. Kemudian kita sorot ke bawah. Kita dapatkan data seperti ini. Nah, sahabat dunia office semuanya, dari 2 sheet yang kita lihat tadi, sebenarnya tidak ada perbedaan dari penggunaan fungsi H lookup dengan V lookup. Cuma yang membedakan di sini seperti apa bentuk tabel referensinya. Demikian penjelasan tentang dasar-dasar lookup di Microsoft Excel. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.